Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya anak-anak ya. Titin juga berharap begitu, kalian bisa selalu menjaga kesehatan, jangan lupa mengenakan masker, membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi, kemudian jangan lupa jaga jarak begitu ya. Pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang teks anekdot. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu teks anekdot begitu ya, kemudian bagaimana cara mencari pokok-pokok isinya. Nah, ini hari ini nanti kita akan belajar tentang strukturnya, kemudian membuat kerangka teksnya. Jadi yang namanya teks itu kan pasti ada penyusunnya ya, ada strukturnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari strukturnya apa saja. Memang yang akan kita perdalam memang yang berupa tulisan gitu ya. Oke. Ini ada anekdot begitu ya, antara tikus yang itu kira-kira tikus itu melambangkan siapa itu kira-kira? Koruptor, betul, ada melambangkan koruptor, kemudian ada rakyat yang diberi, ini ada sedikit paket sembako, doain ya rezeki saya tetap lancar gitu. Kemudian dikomentari, tapi komentarnya itu justru sinis begitu ya. Kalau dapatnya dari cara yang kotor, tetap aja kotor Pak. Apa sih yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat gambar karikatur ini coba? Yang koruptor itu nyuap rakyatnya buat milih dia. Tapi dia bilangnya, tapi di teks itu tuh kayak sindiran gitu loh kata-katanya. Oh, menurut Riri ini berusaha memberi suapan gitu. Bisa jadi bisa kita maknai seperti itu karena ini ada sesuatu yang dia berikan, tetapi ada kalimat kalau caranya kotor. Nah, begitu kan berarti ada anggapan bahwa si koruptor atau si politikus atau si pejabat itu berarti hartanya itu dengan cara yang kotor, yang tidak baik menurut orang yang diberi itu, gitu ya. Nah, ini ada kritik, ada pesan yang disampaikan melalui gambar ini. Kemudian yang berikutnya. Terdapat dua orang politisi muda, yang satu bernama Iqbal dan yang satunya lagi bernama Adam. Mereka berdua sedang ngobrol-ngobrol di warung kopi di sekitar daerah Senayan. Maklum mau merakyat. Lalu mereka berdua pun terlibat percakapan yang seru. Iqbal, Dam, teman-teman kita di dunia politik ini sudah banyak yang kaya ya. Adam, kalau masalah itu sih aku juga sudah tahu sejak dulu, Bang. Bal, saking kayanya nih, banyak banget teman kita yang punya baju termahal di dunia. Di Indonesia. Adam. Sorry. Terus lanjut. Loh, maksud kamu baju termahal itu apa, Bang? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Oke. Kalian cermati teks itu gitu ya. Kemudian mari coba kita lihat dari strukturnya. Ada yang masih ingat struktur teks anekdot? Abstraksi, Betul. orientasi, krisis, reaksi, koda. Oh, jadi 5 ya. Jadi ada kodanya ya, tadi sudah dikasih tahu Rani ya. Oke, ada 5 ya. Nah, ini saya rasa Bu Titin tidak perlu menjelaskan satu-satu karena kalian sudah membaca. Coba sekarang dari 5 struktur teks anekdot itu mana yang kalian tidak paham, artinya tidak tahu definisinya, tidak tahu konsepnya, tidak tahu ini ada di bagian mana. Coba dari mulai abstraksi sampai koda. Mana yang kira-kira kalian merasa kesulitan? Erza, coba Erza. Abstraksinya di sebelah mana paling gampang loh cari abstraksi itu? Terdapat dua politisi muda yang sampai mana? maklum mau merakyat. Ya, pinter. Orientasi itu kan berarti sudah mulai memunculkan permasalahan. Dari kata lalu itu ya. Kalau masalah itu sih aku sudah tahu sejak dulu Bal. Nah, itu sampai di situ saja orientasinya. Jadi itu kan baru memunculkan permasalahan. Nah, kemudian ini nih krisisnya ini, puncak masalahnya ini. Maksud kamu baju termahal itu apa Bal? Sampai di situ juga bisa. Nah, kemudian betul yang disampaikan Kalista tadi ya, hanya sampai yang di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal ada 2 kalimat dan ada 2 struktur. Nah, ini pas sekali. Berarti kan nanti reaksinya adalah, loh maksud kamu baju termahal itu apa, Bal? Kita lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah berlatih ya bersama-sama untuk menganalisis strukturnya. Nah, sekarang kalian sendiri-sendiri menganalisis sendiri. Nanti Bu Titin beri waktu
kalian analisis, kemudian seperti pesan saya tadi ya, kalian tuliskan, boleh dituliskan manual di kertas, kemudian nanti kalian foto atau kalian scan, kemudian kalian kirimkan di WA group bisa, di Google Classroom bisa, di email. Kalau di email jangan, nanti tidak ada yang komentari, karena ini nanti harus dikomentari teman, gitu ya. Atau kalian ketik, gitu ya, kemudian langsung kalian unggah di forum yang ada di Google Classroom, atau kalian ketik, langsung kalian sampaikan di WA juga bisa. Manapun yang paling mudah itu yang kalian lakukan. Kemudian saya ulangi lagi, nanti teman yang lain memberi komentar, oh ini punyanya Riri kok krisisnya salah, maka nanti sama Erza dibetulkan, oleh Erza dibetulkan gitu ya, atau diberi komentar ini yang betul seperti ini, begitu. Bisa. Gitu ya. Kemudian nanti setelah kalian saling mengomentari, kemudian itu di upload lagi hasil apa ya, pekerjaan yang sudah dikomentari teman gitu. Saya tunjukkan teksnya. Seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberi kuliah hukum pidana. Saat sesi tanya jawab, si Ali bertanya pada dosen, apa kepanjangan dari KUHP, Pak? Lalu dosen tidak menjawab sendiri, tetapi dilemparkan pada si Ahmad. Saudara Ahmad, coba bantu saya untuk menjawab pertanyaan Saudara Ali, pinta beliau. Dengan tegas si Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara, Pak. Tegasnya. Mahasiswa lain untuk tertawa, sedang Pak dosen geleng-geleng kepala, seraya menambahkan pertanyaan pada si Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar si Ahmad. Pertanyaan tersebut dijawab pula dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu Pak. Si kelas tawa, lalu tertawa merada dan kelas kembali tenang. Nah, kalian tadi sudah mengidentifikasi strukturnya, kemudian kalian juga sudah menyampaikan. Nah, dari beberapa struktur ada 5 itu tadi, itulah yang bisa kalian susun menjadi kerangkanya. Kerangkanya tadi sudah disusun ya, Novita? Sudah, Bu. Ya, Novita tadi juga sudah menyusun ya kerangkanya ya? Sudah. Oke, sudah. Nah, itu nanti juga jangan lupa diperbaiki berdasarkan masukan dari teman gitu. Nanti saya juga akan cek satu-satu di beberapa bagian yang sekiranya kurang pas, saya juga akan memberikan komentar dan nanti silakan diperbaiki. Oke. Kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi, kemudian nanti kalian silahkan membuka link Google Form yang sudah Bu Titin bagikan melalui WA Group. Kemudian di sana ada beberapa soalnya isi ya. Silakan dikerjakan. Selain dari proses analisis ini tadi, Bu Titin juga akan mengambil nilai dari evaluasi yang kalian kerjakan itu. Maka dikerjakan yang baik. Gitu. Nah, saya ingin mendengar satu pesan atau kesimpulan dari kalian setelah kita belajar ini tadi, apa saja yang bisa kalian dapatkan? Jadi mengetahui cara menyampaikan kritik, terus memahami kritik yang disampaikan melalui teks, bisa mengetahui struktur dari teks anekdot. Besok di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang unsur kebahasaan. Jadi teks anekdot itu kan tersusun dari beberapa kalimat sampai membentuk satu teks. Nah, di dalam kalimat yang menyusun itu ada unsur kebahasaan atau aturan kebahasaan yang bisa kita pelajari. Entah penggunaan kalimatnya, kemudian pemilihan katanya, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Maka kalian boleh menyiapkan satu teks anekdot, boleh kalian cari di buku, boleh di internet, boleh. Kemudian itu nanti kalian baca, kalian pelajari, disiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Nanti akan kita lakukan analisis dari teks yang kalian cari itu tadi. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.